Haleluya, bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini sama-sama kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Sebelum kita lebih jauh lagi dalam pembahasan kita pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang sangat baik dalam kehidupan kami bersyukur kalau Tuhan itu baik dan selalu baik dalam hidup kami. Tiada yang dapat kami balas setiap kasih dan cinta Tuhan selain pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bahkan perenungan pada malam hari ini, biarlah Tuhan memberkati, biarlah setiap firman yang datang pada malam hari ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh diberikan kesempatan di tahun yang baru, di mana kita menerima berkat-berkat Tuhan yang baru lagi, yang luar biasa di tahun ini. Sama-sama kita mau merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat 1 dan ayat yang ke-6. Judul kebenaran firman Tuhan berbicara tentang perapian yang menyala-nyala. Ayat yang pertama, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di daratan Dura di wilayah Babel. Ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, perlu kita ketahui bahwa kitab Daniel ini ditulis oleh Daniel sendiri. Tahun penulisan dari kitab Daniel ini sekitar 537 sebelum Masehi. Latar belakang dalam pasal yang ketiga ini berbicara tentang 3 orang pemuda, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang dimana ketiga pemuda ini adalah seorang Yahudi yang sedang berada di tempat pembuangan, yaitu di Babel, di mana Raja Babel memerintahkan seluruh orang di negerinya untuk menyembah patung buatan tangannya. Akan tetapi, ketiga pemuda ini menolak untuk menyembah patung tersebut. Dapat kita pelajari dari kisah kehidupan mereka bahwa mereka memiliki iman yang radikal atau iman yang kokoh yang tidak dapat digoyahkan. Bertolak dari cerita tersebut, saya mengangkat tema dalam pembacaan kita pada malam hari ini adalah iman yang kokoh. Berbicara tentang iman, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1, mari kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Menjelaskan tentang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berbicara tentang iman, menurut Yesus, iman merupakan suatu tindakan percaya dan menyangkal diri sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaannya atau kekuatannya sendiri. Pertanyaannya pada malam hari ini, apakah kita juga memiliki iman yang seperti dimiliki oleh ketiga pemuda tersebut? Mari sama-sama kita mengevaluasi diri kita. Yang dapat menjawab pertanyaan ini adalah pribadi kita masing-masing. Apa alasan ketiga pemuda tersebut tetap menyembah Allah mereka? Ada 3 alasan yang saya bagikan pada malam hari ini. Alasan yang pertama, karena mereka mengenal dengan baik Allah yang mereka sembah. Kita kembali lagi di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan ayat yang sampai ayat yang ke-18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, yang kita lihat dari alasan dari ketiga pemuda ini, mereka tetap menyembah Allah mereka karena mereka mengenal dengan baik Allah mereka.
Kenapa saya katakan mereka mengenal dengan baik Allah mereka? Kalau mereka tidak mengenal dengan baik Allah mereka, mereka pasti tidak memiliki suatu pemikiran demikian. Karena mereka tahu Allah mereka itu seperti apa, Allah mereka sanggup melepaskan mereka, mereka berpendirian dan mereka berpegang teguh dengan apa yang mereka percayai. Nah, alasan yang kedua adalah mereka tetap untuk menyembah Tuhan karena mereka percaya dan beriman bahwa Allah mereka itu sanggup untuk melepaskan dan membebaskan mereka. Sekalipun proses harus mereka hadapi, tetapi ujungnya membawa mereka bebas dan membawa dampak. Di ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Tetapi ketika ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukan 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja. Benar ya raja, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat yang ke-26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Alasan yang kedua, kenapa mereka tetap untuk menyembah Allah mereka, karena mereka kembali lagi seperti tema kita pada malam hari ini, yaitu mereka memiliki iman yang radikal, yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Dan sekalipun mereka harus berada di dalam api itu, tetapi ketika mereka membuktikan bahwa apa yang mereka percaya itu benar-benar, mereka membawa dampak yang luar biasa. Dampaknya seperti apa? Raja Nebukadnezar dan semua orang-orang yang ada di situ, mereka boleh melihat bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang hidup, yang sanggup melepaskan dan membebaskan mereka. Dan di ayat dan pembahasan yang ketiga, yaitu alasan ketiga pemuda ini menyembah Allah mereka karena mereka tahu bahwa hanya Allah saja yang patut dan layak untuk disembah. Kita lihat di ayat yang selanjutnya, ayat 28 dan ayat yang ke-29. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Kita lihat dari alasan ketiga dari ketiga pemuda ini, mereka tetap menyembah Allah mereka karena mereka tahu dan mereka mengenal dengan baik, mereka memiliki iman yang radikal bahwa hanya Allah mereka saja yang patut untuk disembah dan dipuja. Sampai ada keluar dari kata-kata dari Nebukadnezar bahwa Allah mereka itu Allah yang luar biasa. Hanya Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego lah yang dapat melepaskan orang-orangnya secara demikian. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan ketiga pemuda ini? Ketika kita memilih untuk melawan arus atau suatu hal yang benar, kita pertahankan dan kita lihat sesuatu yang Allah nyatakan dan akan membawa kita
kepada sesuatu yang tidak kita duga, yaitu kita bisa jadi berkat, jadi suratan terbuka, ibarat membuka pintu yang sedang tertutup. Memang prosesnya sulit, karena setiap orang yang berani melawan arus dan menjadi berbeda dari dunia pasti akan menghadapi proses yang menyakitkan. Tidak ada proses yang instan. Ketika proses itu instan dan enak, itu bukan proses. Karena proses itu semuanya menyakitkan, tetapi mendatangkan kebaikan kalau kita bertahan dalam prosesnya Tuhan. Dan ketika kita kokoh dan tidak dapat digoyahkan, kita memiliki kemenangan. Karena kemenangan itu dimiliki oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian perenungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun kita berada saat ini, tetap berpegang teguh dengan keyakinan kita, dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Sebelum kita menutup renungan kita pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dengan baik di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami belajar dari hamba-hamba-Mu Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun tentang dunia ini. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang perkasa dan luar biasa. Tuhan, pimpin terus hidup kami sepanjang tahun yang akan kami lewati ini, dan sepanjang hari-hari kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu ketika kami bertahan dalam prosesnya Tuhan, kami memiliki kemenangan yang sesungguhnya, yaitu kami memiliki mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa syukur kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. You